bersama Cibon for Leslar. Oke, kembali lagi bersama kita dan kita mau lihat ini nih live dari Ustadz Subki ya, yang kaitan sama Dedek sama kakak, yang bagaimana kayaknya tanggapan ya, atau menceritakan kali ya, nggak tahu juga sih istinya. Apakah ada bocoran kemarin kejadian sebenarnya seperti apa ya kan, terus sebenarnya kondisi mereka seperti apa, pengen tahu banget. Betul. Ya kan. Tapi yang terbaru sih kondisinya sepertinya kakak sama Dedek udah satu rumah lagi. Iya, udah satu rumah. Dan sedang mendalami agama. Ya menurut aku sih bagus ya. Memang yang bikin rame sebenarnya tuh orang-orang di luar sebenarnya. Oh gitu. Ya kan. Jadi di internal sendiri sebenarnya mungkin mereka sedang berusaha memperbaiki keadaan rumah tangga mereka sendiri. Ya. Yaudah, kita doakan yang terbaik aja ya, dan kita menonton bareng kalian. Tapi kalau kalian mau mampir jangan lupa. Ya, jangan lupa di subscribe, nyalakan notifikasinya biar kalian tahu ada video baru dari keluarga Cibon dan Cibon for Leslar. Oke deh, langsung aja ini directionnya. Check it out. Nggak kelihatan ya, memang dia kurusnya lebih ya, kalau kita lihat badannya kayak tulang doang. Dedek Mungkin dia dia juga menahan ini sudah lama, sampai puncaknya mungkin kemarin meledak ya. Tapi dia senang lah, sampai di Ka'bah, nempel di Ka'bah aja, sampai anak saya yang itu pas kemarin umroh ya, terik matahari 40 derajat aja dia masih dari Ka'bah. Kalau kita nggak bilang bahwa hari ini kereta kita jam 2 dari Makkah menuju Madinah, dia mungkin akan tetap masih di situ kan, namanya kalau ibadah seneng gitu. Tapi emang ya kayak bekas dia memendam sesuatu ya pasti ada kan, karena luka-lukanya aja kan udah ada datanya di kepolisian semua kan. Hasil visumnya itu sesuatu yang walaupun saya tidak lihat ya, itu menurut orang-orang yang melihatnya itu nyata. Kalau kerongkongannya masih sakit ya memang dia cerita misalnya gitu. Karena kan kalau begini kan sakit kan kita nggak melihat kayak luka yang terluka di dalam. Kalau yang terbuka kan bagian yang saya nggak boleh lihat. Mungkin ya hanya orang-orang yang tertentu aja yang kemudian dibolehkan. Tapi apa sih pembicaraan di Mekah umroh kemarin yang sampai pada akhirnya membuat Lesti mau mencabut laporan? Ya sebenarnya kalau mencabut laporan memang kemauannya Lesti dari sebelumnya. Ya artinya dia ini nggak mau. Seandainya dia bilang cerai, dia nggak mau ribut sebenarnya. Nggak mau sampai ke tahapan yang ini. Mungkin karena kemarin itu ledakan sama dahsyat, sehingga begitu ada yang wah ini harus dilaporkan, kemudian dia lapor. Tapi habis itu ya kelihatan dia memang tipikal orang aduh capek nih kan, nggak kelar nih, terus dia mau kayaknya sih memang dari awal sebelum berangkat juga dia mau itu baik-baik gitu, tanpa ada harus di penjara walaupun pisah. Itu keinginan dia waktu berangkat, dan sampai mau pulang masih juga dia begitu. Saya biarin baik-baik aja pisahnya gitu ya. Ya tiket anaknya itu namanya Bilar. Itu kan kayak saya Muhammad Siti Sugandi, tiketnya Sugandi, strip Muhammad Siti. Anak saya Abdul Aziz, tapi tulisannya Subki, strip Muhammad Abdul Aziz. Malah nama dia di belakang, dia kan nama belakang itu jadi di depan malah. Jadi di depannya itu malah namanya, dan nama anaknya itu di tiket tercetak Bila. Mungkin itu juga yang menjadikan kalau anak luar negeri dipanggilnya Bila Ahmad Fatih. Ya kan itu mungkin ya saya lihat, karena dia dari kemarin ngomong walaupun gimana dia nggak mau gitu nanti jejak digital waktu anaknya lagi sekolah SMA gitu ada searching gitu, orang-orang begitu dilihat bapaknya pernah pakai baju oranye kayaknya gitu yang saya lihat itu sangat berat gitu. Mau anaknya itu ya kan, kalau begini gimana, kalau begitu pokoknya udah bingung, takut, kasihan, semua campur jadi satu. Kalau kita juga udah
misalnya dari awal dia mencabut, ya berarti bohong dong berita-berita kayak apa yang dia laporkan gitu kan. Karena kan selama kalau saya lihat infotainment sih termasuk bilangnya saya telepon nggak seperti itu katanya keadaan, tidak seperti, tapi buktinya ada gitu kan, bukti CCTV, bukti apa. Nah, jadi kalau dicabut dari awal kan jadi seolah-olah membenarkan memang tidak terjadi apa-apa. Kalau dicabut setelah itu berarti dia pakai baju oranye dan wasit, itu kan sesuatu yang saya juga nggak sanggup ya berada di dalam posisi yang seperti itu. Mungkin orang tuanya masih sangat merasa banget gitu, berasa banget dia yang ngegedein, yang tidak pernah melakukan hal itu misalnya kepada anaknya. Sementara orang yang dititipin malah melakukan seperti itu. Pasti orang tua sih kemungkinan untuk rasa yang marah yang belum hilang ada. Ya, Dede emang orangnya begitu gitu kan. Ya, udahlah kita maafin aja, biarin nanti setelah ini dia. Malah ada kata yang saya dengar dari Dede, kita biarin serahin sama Allah. Ya istilahnya kita nih dalam hidup kan ada reward, ada punishment. Reward dari Allah, punishment dari Allah. Sebetulnya itu berat gitu ya kan, kalau Allah yang udah menghukumkan ngeri. Tapi kayaknya dia udahlah biarin habis ini damai aja udah, kan maunya dia gitu. Ya kemudian mungkin semua orang berkomentar beragam. Ya orang yang tidak pada posisinya dia kan, ya kemudian wah ini gimana, ini harus dilawan. Iya mungkin, tapi mungkin dia juga kalau lagi ada di posisi itu dengan keterikatan yang sudah ada, tidak segampang itu juga. Saya juga bilang kenapa dicabut misalnya saya bisa bilang begitu karena saya nggak berada di posisinya dia. Kalau berada di posisinya dia, ini ibu, ini bapak, ini suami, ini anak, jadi digendong begini, melihat ketawanya aja kan pasti ada bayangan bapaknya yang sekarang lagi ngeringkuk misalnya gitu kan. Hal-hal itu saya pikir berat ya. Ya manusiawi orang berada dalam kegamangan ya. Sayang waktu saya kasih korma ajwa 7 sama dia suruh sholat istikharah, saya nggak tahu dia udah melakukan apa belum, karena kan kita 2 hari lebih cepat tuh dia kepulangan dari jadwal semestinya. Ustaz tadi kan sempat bilang bahwa dia mengatakan ya udah berserah sama Allah. Apakah juga ada menjurus ke perpisahan nggak ketika awal? Kalau awal ya begitu. Karena kan takut dia, ya kan? Takut kalau bersatu lagi dia nggak percaya gitu kan. Dia merasa nggak aman gitu kan. Saya juga nyampein tadi bahwa perempuan dia sudah ditalak, ya. Kan dia tinggal di rumah suaminya sebetulnya. Kalau aman, supaya nanti misalnya suaminya lagi masak, lagi nyuci sendiri, istrinya lihat kesian, atau dia ngelihat istrinya akhirnya rujuk. Kalau Islam kan sebetulnya kalau masalahnya masalah yang biasa itu supaya mereka timbul rasa kasihan kemudian rujuk. Cuman ini kan masalahnya kekerasan yang diterima sama dia, kan pasti ada ketakutan berdekatan, ya, kayak macam ada trauma kan, sehingga dalam hentakan yang pertama itu ya bahkan sampai pulang ya dia sih bilangnya bisa gitu kan, dia sih bilangnya gitu nggak apa-apa, tapi dia mau baik-baik yang saya dengar. Terungkap ya, terucap ya Ustaz ketika itu iya, dari awal saya bilang saya nggak kuat ya, kayak kita lah kena api nggak akan ada orang bilang ntar besok bisa sama gading siapa yang enggak, pasti wah saya kapok, kena api lagi ya kan, itu sesuatu bisa yang tapi baik-baik tapi ya. kan dalam mungkin pas dia di sana ibadah segala macam, dia tipikal orang yang nggak mau biarin. Sebetulnya dia bisa kunci, udah di situ dia dia kan oh iya nah, nanti pun tinggal masyarakat lah, dia kan setelah itu menilai gitu kan, yang penting saya mau menempuh jalan damai. Walaupun seandainya saya orang tuanya siapapun nggak setuju dengan itu ya dia bilang saya kan yang akan menjalani rumah tangga ini. Saya juga bilang sama dia, ya saya juga nggak tahu suami Dede, saya tahu suami Dede dari dia. Ya kan dari awal kan itu semua orang tahu kan dari laporannya dia kan, sehingga kemudian kalau kita sih misalnya orang kejeblos tuh di sini banjir terus orang kecebur
kita kan ngomongin jangan lewat situ lagi. Tadi ada 2 orang kejebur. Kita nggak akan mungkin nih kita orang luar gitu ya. Ada orang kecebur, Pak lewat situ aja tuh. Tadi udah 2 orang kecebur, sampai tahu Bapak orang yang ketiga. Ya kan? Setelah orang itu jatuh kan kita hati-hati, menghindar kan gitu. Iya, saya juga. Dan itu dilakukan sama Lesti nggak, Ustadz? Dia bercerita, ada nggak Ustadz juga ngasih masukan, dan Lesti akhirnya dari Ya, kalau saya kan- umroh sampai pulang umroh dia kan mengambil keputusan untuk bercerai. Tapi ketika akhirnya dia pulang, ada nggak omongan lagi sama Ustadz? Saya tidak berkomunikasi lagi setelah pulang, karena saya juga luar biasa. Pertama saya si ayah Kejora ya, ini sosok ayah yang sangat dahsyat, walaupun mungkin dalam hatinya dia masih ada luka, tapi dia temenin anaknya tanpa sedikit pun dia bergerak. 2 hari loh dia di Polres. Ya, habis pulang umroh tuh orang biasanya ngerempak badan, dia 2 hari. Saya aja tuh hari kemarin masih kelainan. Iya, namanya jet ini lag, ya. gitu kan. Dia namanya, itu yang saya puji. Pada kondisinya nggak sehat sih ayah. Seorang ayah begitulah namanya anak. Dan dia sebagai seorang istri, walaupun dia dicaci, dia kan kemudian misalnya mendapatkan respon negatif, walaupun ada juga yang mendukung dia kan pasti. Ya kan, ada juga orang oh iya nggak apa-apa, Islam kan menganjurkan maaf. Walaupun ada orang lagi yang bilang ya maaf yang kayak gimana dulu kan gitu. Semua itu akhirnya semua orang punya pendapatnya ya. Dia lah yang menentukan keputusan nanti. Ya, misalnya saya bilang ya kalau kita sih, kalau saya ya ditanya kalau memang dia nggak aman gitu ya, kita mending jangan lewat situ kalau nggak aman. Dan lagi. Tapi kalau dia udah merasa Aman. merasa kembali cukup aman, Mas ya, Besti. ya, Ustadz, tapi Ustadz nyangka nggak sih dengan perilaku Bilar di luar dari yang Ustadz kenal itu selama ini? iya nggak nyangka. Memang kita belum kenal orang kalau belum bermalam ya. Harus Belum safar selama beberapa hari. Ya, masa tuh posisi sholat kalau menurut agama. Sejarah mengkosor sholat kita baru kenal orang. Bagaimana marahnya, bagaimana waktu capek, bagaimana dunia. Kita kan ketemu begitu aja. Dan orang kalau ketemu begitu aja semua masih kelihatan baik. Ya, justru ya kita melihat dari Zohir ya dia wah luar biasa, apalagi saya ngomong buku dia paham. Saya ngasih beberapa buku ya kan Kepada siapa sih? Bilar waktu itu ya kan, beberapa buku saya kasih. Dia menyebut juga beberapa nama Ustadz ya, saya dulu suka ngaji sini, suka ngaji sini. Oh iya ya, saya pikir secara Zohir ya ini, tapi begitu ngelihat itu kita juga nggak percaya. Saya aja mungkin yang tidak apa ya, yang tidak alim, tidak pencinta buku gitu ya, kayaknya nggak akan sampai ke tahap itu. Kalau tahun depan itu ulang tahun pernikahan saya yang ke-30 ya, jadi dalam 30 tahun itu ya saya kayaknya pernah saya ngegeser kaki istri saya sekali. Dalam 30 tahun ya, karena saya mencoba menerjemahkan apa yang dilakukan oleh Rasul. Karena Rasul walaupun di dalam ayat Ya, orangnya kalem kalau sobat suci. sebagai teladan kita tidak melakukan itu saja, bahkan pembantu. Hanya orang yang kerja di rumahnya. Ya, jangan cerita anak sama istrinya, orang yang kerja di rumahnya itu tidak dilakukan. Oh berarti tafsir ayat itu adalah seperti yang ditafsirkan oleh Rasul. Ustadz, ini kan yang Bilar sudah melakukan ini kurang lebih 10 kali kekerasan. 10 kali. 10 kali. Mungkin puncaknya yang Maksudnya baru terjadi. melakukan kekerasan. Ada nggak Lesti itu cerita gerak-geriknya ataupun mimiknya gitu Lesti Ustadz? Ya dia sih nggak cerita ya, karena kita nonton di TV kan kemasannya beda ya. Sampai sebelum tanggal 28 kan Masih baik-baik baik aja. di medsosnya atau di TV kalau lagi ngos bareng, lagi itu bareng kan kelihatan aman-aman aja sampai kemudian ternyata seperti itu. Ustadz, Ya, dari tadi kan Ustadz Udah. menekankan ya bahwa kalau kita udah melewati saya jalan itu 10 menit lagi harus Oke. jalan.
melewati jalan itu kita jangan sampai melewati jalan itu lagi ya. Ibarat kata Ustadz juga pernah kuasakan bahwa lebih baik berpisah gitu ya kalau sudah mengalami kekerasan. Nah ini kenapa? Ya, kalau saya gini, agama asulhu khair, damai itu bagus. Terus wabu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna, suaminya itu lebih berhak untuk kembali kepada istri. Ini hukum asal. Hukum asal tuh damai itu bagus, suami masih punya hak. Terus perceraian itu sebagai sesuatu yang tidak disuka. Ini kalau kasusnya normal, bisa mereka nanti bisa diadakan bareng, ya kan? Karena hal-hal yang masih mungkin diperbaiki. Karena ada juga wanita minta cerai karena suaminya bawa badan. Itu kan gampang ya, tinggal kalau mau tidur dia diguling-gulingin aja, dibedakan. Nah, dibedakan. Atau dia mendengkur, dia kan Ngorok mungkin siai. ada orang gitu, itu mungkin bisa Diobatin. Ada kan tuh Dinas. alat yang buat bernapas buat orang-orang yang dengkur gitu. Jangan semen. Semen dong. Untuk apa saja? Iya, untuk napas gitu kan. Kalau itu misalnya kalau kejadiannya kayak gitu, asuhu damai itu wabu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna, suaminya lebih masih punya berhak untuk kembali kepada dia. Dan hak kamu, jadi dari pihak keluarga, kalau memang mereka mengira setelah itu akan lebih baik, kita jangan menghalangi dia. Ini hak asalnya nih ya, hukum asalnya ini nggak boleh dipotong nih, ya kan? Karena kalau ini dipisahin, jadinya takhallusnya mau, kalaupun dia ini udah dia biarin bisa hidup, dia nggak punya karakter yang biarin dia mati sekalian, maksudnya gitu. Dia karakternya nggak. Kalau sebagian kita kan, kalau kita tuh habis disambitin terus tawarin malaikat, ya malaikat bilang mau nyabut 2 gunung, 3 kalau perlu. Kita request sama malaikat.